Riyadh, 19 Maret 2026. Di sebuah hotel di jantung ibu kota Arab Saudi, para menteri luar negeri dari dunia Arab dan Muslim berkumpul dengan satu tujuan: mencari jalan keluar untuk Iran. Turki begitu berkomitmen pada momen ini, sehingga menterinya tetap menjaga komunikasi langsung dengan menteri Iran selama seluruh pertemuan berlangsung, agar Teheran tahu persis apa yang sedang dibicarakan, agar mereka merasa memiliki suara di ruangan itu. Saat itulah rudal-rudal diluncurkan, bukan ke Israel, bukan ke pangkalan Amerika. Iran menembakkan rudal ke kota tempat para pria itu duduk, kepada para pemimpin dunia Muslim yang masih menjadi satu-satunya pihak yang bisa menyelamatkan rezim itu dari dirinya sendiri. Menteri Arab Saudi tidak perlu pidato panjang. Dia hanya mengatakan serangan itu sudah diatur waktunya agar bertepatan dengan pertemuan ini, untuk mengintimidasi, untuk memperjelas bahwa Iran tidak akan berhenti. Tapi Iran salah perhitungan, sangat salah, karena yang terjadi dalam beberapa jam berikutnya justru kebalikan dari apa yang diharapkan Teheran. Dan Arab Saudi berada di pusat semua ini. Setelah operasi dimulai dan Iran harus merespons, mereka melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun di kawasan itu. Mereka mengabaikan Israel, mengabaikan pangkalan-pangkalan Amerika, dan justru menyerang negara-negara yang bahkan tidak terlibat dalam perang. Dan disitulah inti dari cerita ini. Iran tidak menyerang musuh-musuhnya, mereka justru menyerang pihak yang berada di luar konflik, dan dengan begitu menjadikan mereka semua sebagai musuh. Tapi sebenarnya, kenapa Iran melakukan hal seperti itu? Logika Teheran adalah seperti ini. Jika negara-negara Teluk mulai mengalami serangan, mereka akan menekan Amerika Serikat untuk segera menghentikan perang. Itu adalah sebuah taruhan. Upaya memaksa negosiasi dengan menekan lewat penderitaan negara lain. Namun taruhan itu gagal. Uni Emirat Arab mencatat 1.714 drone bunuh diri Shahed yang terkenal yang digunakan Iran dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat 334 rudal balistik dan 15 rudal jelajah, semuanya hanya di Uni Emirat Arab. Bandara-bandara ditutup. Palm Jumeirah, salah satu tempat wisata paling terkenal di dunia, terbakar. Hal yang tak terpikirkan sedang terjadi. Dubai, kota yang mewakili impian Arab modern, sedang diserang. Qatar kehilangan miliaran ketika sebuah ladang gas terkena serangan, sebuah ladang yang bahkan tidak diperebutkan Qatar dengan Iran. Sederhananya, karena Israel telah menyerang sebuah fasilitas Iran beberapa hari sebelumnya, dan Iran memutuskan untuk membalas kepada pihak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dan Arab Saudi, Riyadh, ibu kotanya, serta wilayah timur juga terkena serangan. Negara yang sama yang beberapa minggu sebelumnya telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. Dan tahu apa dampaknya? Negara-negara yang dulu ingin damai kini meminta perang dilanjutkan. Seorang pejabat senior dari Teluk merangkum apa yang semua orang pikirkan dalam satu kalimat: mengakhiri perang dengan Iran, sementara senjata-senjata ini masih ada di tangan mereka, akan menjadi kesalahan yang harus kami bayar selama bertahun-tahun. Ini adalah titik balik bersejarah, dan disinilah Arab Saudi benar-benar mulai berperan. Tapi sebelum membahas apa yang dilakukan Arab Saudi, penting untuk memahami apa yang dipertaruhkan, karena Iran bukan hanya negara yang menembakkan rudal. Iran selama puluhan tahun mendanai dan mempersenjatai kelompok yang menyerang warga sipil di seluruh dunia. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi di Irak dan Suriah. Terorisme yang didanai, dilatih, dan didukung Iran. Justru seluruh sistem ini, proyek destabilisasi regional ini, yang diputuskan Arab Saudi untuk ikut bongkar habis. Beberapa jam setelah pertemuan di Riyadh,
Arab Saudi membuat keputusan-keputusan yang tak diduga akan terjadi secepat itu. Para diplomat Iran dipanggil untuk meninggalkan negara tersebut. Pendekatan kembali yang telah dibangun dengan susah payah melalui kesepakatan yang dimediasi oleh Tiongkok pada tahun 2023 secara resmi telah dibuang ke tempat sampah, namun tidak berhenti sampai di situ. Putra mahkota Arab Saudi dengan dukungan dari Amerika Serikat menegaskan bahwa jika Iran terus menyerang, Arab Saudi akan merespons dengan kekuatan militer. Dia menyebut serangan-serangan Iran itu sebagai tindakan pengecut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengonfirmasi negara-negara Teluk siap menyerang dan sudah bekerja sama dengan Washington dalam pertahanan udara gabungan. Namun ada satu langkah khusus dari Arab Saudi yang bahkan mengejutkan Amerika, sesuatu yang sebelumnya hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Arab Saudi memiliki fakta pertahanan dengan Pakistan, mirip dengan yang ada di NATO, di mana jika satu negara diserang dan memutuskan untuk membalas, negara lain akan ikut serta. Dan kita sedang membicarakan Pakistan, satu-satunya negara Muslim yang memiliki bom nuklir dan tentara dengan lebih dari 600.000 prajurit aktif. Jika Arab Saudi benar-benar terlibat dalam perang ini, Pakistan akan ikut serta. Dan para analis sudah memperingatkan bahwa hal ini bisa menciptakan efek domino di negara-negara lain di dunia Muslim. Koalisi seperti itu ditambah dengan negara-negara Teluk, Israel, dan Amerika Serikat akan menjadi tekanan militer yang belum pernah dihadapi Iran sepanjang sejarahnya. Selain itu, 22 negara telah menandatangani deklarasi bersama untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. NATO dan sekutu dari Asia, Eropa, Iran semakin terisolasi setiap harinya. Penasehat utama Presiden Uni Emirat Arab langsung ke intinya. Serangan Iran ke Teluk akan mendekatkan Teluk dengan Israel, bukan menjauhkan. Bagi yang sudah memiliki hubungan dengan Israel, hubungan itu akan berkembang. Bagi yang belum, saluran baru akan terbuka. Iran ingin memisahkan Teluk dari Israel, tapi justru terjadi sebaliknya. Namun, yang terjadi di luar sana hanya setengah ceritanya. Karena di dalam, jauh dari kamera dan pernyataan resmi, rezim Iran sedang runtuh dengan cara yang tidak banyak orang duga akan terjadi secepat ini. Setelah tahu apa yang terjadi di dalam, kamu akan mengerti. Karena banyak analis sudah membandingkan momen ini dengan jatuhnya rezim-rezim yang tampaknya tak tergoyahkan. Inilah poin yang sebagian besar video tentang perang ini abaikan begitu saja. Lihat. Sejak awal konflik, Amerika Serikat dan Israel telah melakukan kampanye untuk menghancurkan kemampuan militer Iran. Angka-angka menunjukkan keberhasilannya. Serangan dengan rudal balistik turun 90% sejak awal perang. Serangan dengan drone turun 95%. Israel telah menghancurkan hingga 290 peluncur rudal Iran dari total perkiraan antara 410 hingga 440. Angkatan Laut Iran hancur, lebih dari 30 kapal tenggelam. Ada satu detail yang menunjukkan jalannya perang ini. Amerika Serikat menerbangkan pembom B-1 Lancer di atas wilayah Iran. B-1 adalah pembom yang sangat besar dan berisik yang tidak memiliki teknologi siluman, artinya mudah terdeteksi di radar. Pesawat ini tidak dirancang untuk memasuki wilayah udara berbahaya. B-1 hanya dikirim ke atas negara musuh jika yakin tidak akan ditembak jatuh. Ini berarti Iran hampir tidak mampu lagi menjaga wilayah udaranya. Namun, apa yang terjadi di dalam Angkatan Darat Iran justru lebih serius. Laporan di Iran menggambarkan kekurangan segalanya. Prajurit di garis depan hanya memiliki 10 butir amunisi per orang, tanpa cukup air, tanpa makanan.
Saat prajurit Angkatan Darat reguler terluka dalam pertempuran, Garda Revolusi, kekuatan paralel di Iran yang lebih kuat dan lebih diistimewakan daripada Angkatan Darat biasa, menolak membantu. Mereka tidak mengirim ambulans, tak menyediakan fasilitas medis, dan membiarkan prajurit Angkatan Darat reguler yang terluka tanpa perawatan. Masalahnya bukan sekedar kekurangan sumber daya, tapi Angkatan Darat Iran sedang saling bertikai di tengah perang. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat secara terbuka mengatakan apa yang tak banyak orang menyangka akan terdengar secepat ini. Rezim tersebut sedang retak. Kami punya unit di Garda Revolusi dan markas yang tidak mengarahkan senjata kepada atasan mereka, tapi juga tidak masuk kerja. Ini pertama kalinya dalam sejarah rezim ini. Dia membandingkan momen ini dengan jatuhnya rezim-rezim yang tampak kokoh hingga detik terakhir, seperti Uni Soviet, Rumania di bawah Ceausescu, di mana sang diktator masih berkuasa, lalu tiba-tiba jatuh dan mati. Pada Minggu Natal, tak ada yang tahu kapan semuanya runtuh, meski tanda-tandanya sudah ada sebelumnya. Lalu, Iran melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun, bahkan para analis Amerika sendiri. Sebelum saya memberitahumu apa itu, pikirkan sebentar. Apa satu-satunya cara Iran masih bisa mengejutkan dunia pada saat ini? Angkatan laut hancur, misil hampir habis, tentara bertengkar, apalagi yang tersisa? Jawabannya muncul. Pada 21 Maret, Iran menembakkan 2 rudal ke pangkalan militer Diego Garcia milik Amerika Serikat dan Inggris di Samudra Hindia. Diego Garcia terletak lebih dari 4.000 km dari Teheran. Ini penting sebab Iran selalu klaim rudalnya hanya mampu menjangkau 2.000 km. Selalu menyangkal memiliki apapun dan selama bertahun-tahun mereka memakai keterbatasan ini sebagai janji bahwa senjata mereka hanya regional, tidak akan sampai kepada kalian. Itu bohong. Rudal memang meleset, tapi pesannya sampai ke banyak ibu kota sekaligus. Seorang analis merangkum seperti ini. Jika Anda membalik arah rudal-rudal itu, mereka bisa mencapai London. Inggris, yang sebelumnya hanya mengamati konflik, mengubah sikapnya dalam hitungan jam. Inggris mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan mereka, termasuk Diego Garcia dan pangkalan udara RAF Fairford di Inggris, untuk operasi di Selat Hormuz. Trump yang sebelumnya telah menyebut sekutu-sekutu NATO sebagai pengecut, mengatakan bahwa respons dari Inggris datang terlalu terlambat. Faktanya, Iran dengan memamerkan senjata yang disembunyikan telah menarik satu negara lagi ke perang. Dan berbicara tentang Selat Hormuz, mustahil untuk memahami apa yang terjadi pada ekonomi global tanpa memahami apa yang terjadi di sana. Lewat koridor selebar 34 km ini, 20% dari seluruh minyak yang diperdagangkan di dunia lewat sini. Sebelum perang, lebih dari 120 kapal melintasi jalur air ini setiap hari. Sekarang, jumlah itu turun menjadi hampir nol. Bukan karena selat ini diblokir dengan paksa, tetapi karena perusahaan asuransi berhenti menanggung kapal yang melintasi wilayah ini tanpa asuransi. Tidak ada pemilik kapal yang mau ambil resiko kehilangan kapal yang nilainya ratusan juta dolar. Efeknya sama seperti blokade total. Harga minyak tembus $112 per barrel. Harganya sempat hampir 120. Kenaikan harga bahan bakar itu sudah mulai dirasakan banyak orang di kantong mereka. Sebagian berasal dari sini. Badan Energi Internasional menyebutnya sebagai tantangan keamanan energi terbesar dalam sejarah. Kuwait, Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pernah memangkas produksi lebih dari 10 juta barel per hari hingga pertengahan Maret. Karena minyak tidak punya tempat untuk disalurkan, dan krisis ini lebih dari sekedar bahan bakar. Negara Teluk mengandalkan jalur ini untuk lebih dari 80% makanan mereka. Semuanya diimpor. Hingga pertengahan Maret, 70% dari impor tersebut terhenti. Supermarket di Dubai dan Doha mulai waspada terhadap pasokan. Eropa juga merasakan dampaknya. Qatar adalah eksportir gas alam terbesar kedua di dunia, gas yang menghangatkan rumah dan menggerakkan industri. Dengan selat tertutup, Qatar tak bisa ekspor. Negara Eropa yang stok gasnya menipis usai musim dingin berat melihat harga gas hampir 2 kali lipat.
Dalam situasi inilah Trump mengeluarkan ultimatum 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali selat itu, atau Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit listrik Iran, dimulai dari yang terbesar. Apa yang terjadi setelah ini belum pasti, tapi beberapa hal sudah jelas. Iran awalnya berniat menyerang semua pihak di sekitarnya untuk memaksa negosiasi cepat, namun hasilnya justru sebaliknya. Rezim itu kehilangan angkatan laut dan sebagian besar peluncur misilnya. Pemimpin tertinggi melihat tentaranya terpecah dan senjata rahasianya terbongkar. Akibatnya, lebih banyak negara berpihak ke lawan dan menjauhkan para tetangga yang masih bisa membelanya. Beberapa hari ke depan, perhatikan dua tanda. Jika Arab Saudi menggerakkan pasukan lebih dekat ke perbatasan Iran, atau makin banyak laporan desersi di garda revolusi bocor. Menurut Menteri Arab Saudi, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di hotel di Riyadh, dia bilang Iran tidak akan berhenti, dan dia benar. Hanya saja Iran tidak memperhitungkan apa yang terjadi jika seluruh dunia memutuskan bahwa sudah cukup. Iran mencoba membakar dunia dan akhirnya membakar dirinya sendiri. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah rezim Iran masih bisa bertahan setelah semua ini, atau hari-harinya sudah terhitung? Tulis pendapatmu di komentar. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Jika video ini membantumu lebih memahami apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang mengikuti isu-isu ini. Jika belum berlangganan, segera berlangganan sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.